Halo guys, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semuanya, hari ini tema readingannya apa? Kalau kebingungan ya. Kebingungan, apa ini juga ada kaitannya dengan energi seseorang yang saat ini ada dalam perasaan kamu? Mau tahu soal itu? Seperti apa sih Mas Mada keadaan seseorang yang ada dalam perasaan kamu itu? Oke. Kita lihat ya seperti apa saat ini, apakah dia ada kepikiran kamu atau enggak sama sekali. Seseorang yang saat ini ada dalam perasaan kamu. Seperti apa saat ini energi dia? Apa kepikiran kamu atau tidak? Oke, ada codependency dan satu lagi free yourself, lalu ada playfulness, love yourself first. Tampaknya seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu sebetulnya ya teman-teman, ini dia tuh nggak bisa loh berjauhan atau menjauh dari kamu. Di sini aku melihat di codependency, orang ini ketergantungan sama kamu. Orang ini tuh kayak kecanduan gitu sama kamu ya. Entah mungkin karena memang selama menjalin hubungan sama kamu di sini banyak sekali berjuang, banyak sekali segala perhatian kamu tertujunya buat dia. Jadi kamu tuh tulus banget ke dia, sampai apapun yang jadi kebutuhannya dia, keperluannya dia, kamu selalu bisa mengutamakan ya. Kamu selalu memenuhi, dan selama menjalin hubungan sama kamu tuh dia banyak mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, kemudahan, apa yang diinginkan dalam sebuah hubungan. Pada setiap pasangan menginginkan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Dari kamulah dia mendapatkan banyak kesenangan, banyak hal-hal yang mungkin selama ini dia belum pernah menikmati ya. Kegembiraan, kebahagiaan, merasakan hal-hal yang romantis, merasakan hal-hal yang baik gitu, yang nyaman, yang enak di dalam hatinya gitu ya, yang membuat dia mungkin rileks, membuat dia banyak bersyukur, dan juga dia merasakan hal-hal yang mungkin sifatnya bisa saja tentang hal-hal kemewahan ya, atau dia ingin merasakan sesuatu yang misalkan ya, kalian ini hidupnya penuh dengan kesederhanaan ya. Seseorang ini hidupnya penuh dengan kesederhanaan, ketemu sama kamu dia ngedapetin sesuatu yang dia inginkan, misalkan ya bisa kemana, ke tempat impiannya, staycation atau mungkin berpergian menggunakan pesawat terbang, atau mungkin jalan-jalan sampai ke luar negeri ya. Kamu yang membiayain, makan makanan yang lezat yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya, yang gak pernah dia inginkan tapi selalu ada dalam hayalannya. Ingin itu kan berarti kan dia sudah akan mampu ya mewujudkannya, tapi kalau hayalan kan dia kayak mustahil gitu ya bakalan kesampaian, tapi ini jadi nyata gitu ya sama kamu tuh. Jadi dia ngerasain semua yang dia inginkan, dan di sini kayak ketergantungan selama menjalin hubungan sama kamu tuh. Dia di sini kayak enak gitu loh, enak ya, serba gampang, serba terpenuhi, dan terbiasa dimanja, disayang, diperhatikan ya, terus dibanggakan, diberi kemewahan, diberikan kebebasan, seperti itu ya. Saat ini energi seseorang yang kamu rasa di dalam batin kamu tentang dia, seperti apa sih dia ke kamu, nah itu yang dia rasain ya.
dan ada free yourself. Jadi dia tuh sebetulnya inilah ya teman-teman, kayak ketergantungan, nggak bisa lepas gitu dari kamu. Jadi kecarian aja. Sebetulnya kalau dia tidak punya perasaan ego atau tidak punya sifat NVD ya, karena aku ngerasa di sini tuh kayak apa ya? Oke, ini disclaimer ya teman-teman ya, tidak semua orang bisa resonate loh ya. Ini nggak semua orang ngerasain ini, tapi ini juga bisa vice versa energinya ya. Sekali lagi general reading, oke. Bisa resonate bisa enggak. Tapi yang aku rasa seseorang ini tuh punya sifat yang kayak kepinginnya dikasih terus, di give mulu gitu, tapi nggak pernah ngasih sesuatu ke kamu ya, nggak pernah membalas, kayak nggak ngerti cara ngebalasnya gimana, harus nungguin kaya dulu kah, harus nungguin hidupnya senang dulu kah gitu ya, atau apa. Jadi dia nggak punya sebuah janji ke kamu untuk menyenangkan, jadi dia juga nggak pernah punya janji untuk menjaga amanah kepercayaan kamu ya. Orang ini tuh kayak pengennya terus diratuin, diraja, apa ya, dilayanin gitu guys ya. Itu yang aku lihat di sini tuh, dia sekarang susah loh ngelepasin kamu ya. Dia selalu butuh hal-hal yang kemarin-kemarin dia rasain itu, jadi dia kepingin lagi. Makanya kalau dia kayak kayak masih sering ngejar-ngejar kamu, padahal mungkin ya kelihatannya di sini kamu kayak, kok bisa ya aku pacaran, kok bisa ya punya pasangan seperti dia, padahal kamu yang banyak capeknya, banyak lelahnya ya. Di sini bisa digambarkan seperti itu. Terus banyak pengeluarannya. Ini kalau mau perhitungan ya, tapi kalau nggak perhitungan kamu nggak akan sampai ke sana arahnya. Ya intinya kalau kamu ngerasain kecewa di dalam batin kamu, kamu ngerasa gini, kenapa sih ya kok bisa suka sama dia ya? Padahal nggak di luar prediksi gitu ya, dan nggak suka, apa ya, kayak ngerasa kamu tuh yang jadi aktor utamanya gitu ya, untuk memerankan ini, sedangkan dia itu kayak tuannya gitu ya, kamu tuh kayak pelayan gitu jadinya ya. Kalau kamu nggak terima dengan ungkapan yang aku omongin ini di dalam si kartu ini, sebetulnya kamu tuh pingin keluar situasinya dari perasaan ini ya terhadap dia. Nah, dia juga gitu, pingin keluar banget gitu ya untuk bebasin hati dia, karena dia selalu pengen ngejar kamu, karena itu pingin ngedapetin yang tadi aku jabarin ya. Gitu, dia pingin ngontrol dirinya gitu loh. Dia seberapa kuat dia bisa ngontrol untuk nggak terhubung sama kamu, karena di sini ada perasaan kayak keras hati, kayak bangga diri, kayak dia tuh ngerasa mampu ya, nggak ada kamu tuh nggak akan terjadi sesuatu. Tapi nyatanya apa? Di sini kecarian kamu, tapi nggak berani mengungkapkan karena ngerasa bangga diri dong, ngerasa dia istimewa dong, dan selalu diistimewakan sama kamu. Jadi dia tuh kayak yang nggak mau gitu loh untuk berjuang, untuk meminta maaf atau menyesali perasaan dia ke kamu. Jadi sepertinya seseorang yang sedang kamu pikirkan itu adalah orang yang lagi nyebelin gitu ya, yang bikin kamu sebel saat ini ya, karena energi dari kartunya seperti itu. Dia kepingin lupain kamu gitu, maksudnya gini, dia nggak pingin manfaatin kamu gitu di sini ya. Dia nggak kepingin terus-terusan di, misalkan ya, dibiayai hidupnya sama kamu. Dia pingin mandiri gitu loh ya. Dia pingin mandiri, pingin bisa semuanya dari diri dia, supaya nanti dia nggak kesalahan. Suatu hari nanti kalau misalnya kalian ada something gitu, dia nggak disalahin, dia nggak dituduh jadi dalangnya, dia nggak mau. Sebetulnya seperti itu guys ya, dia seperti itu. Dan kamu juga gitu, kamu pingin kayak ngejaga diri kamu, ngontrol diri kamu supaya bisa membuat dia itu berubah, membuat dia itu bisa mandiri, membuat dia itu bisa menghargai kamu, atau sama-sama lah gitu ya, ada timbal balik gitu. Kalau kamu memberi sesuatu, dia juga bisa gitu, jadi gantian gitu ya. Sebetulnya itu yang dirasa oleh dia saat ini energinya. Begitupun dengan kamu ya, kayak ngerasa kesel, ngebayangin, apa sih kamu kok kayak gampang, mudah banget memberikan sesuatu yang sebetulnya kamu apa ya,
kayak sayang-sayang ya, eman-eman hasil kerjanya gitu, karena kamu juga belum tahu seperti apa diri dia ke depannya, karena mungkin beberapa perjalanan bersama dengan dia kamu menemukan banyak hal yang tidak menyenangkan, membuat kamu mungkin termenung, kenapa ya kok bisa jadian sama dia ya? Karena kamu saat ini lagi kayak merenung, sedang ngerasain bukan kecewa ya, tapi ngerenung, "Kok bisa ya?" gitu jatuh cinta sama dia, "Kok bisa ya?" gitu jadi pasangan kamu ya, yang membuat kamu saat ini kayak terbelenggu dengan kebiasaan kamu terhadap dia dan pengen, jadi diri kamu sendiri, nggak mau terlalu lebay. Justru dia juga begitu ya, kecarian kamu aja dalam hatinya nggak kuat, kepingin terus minta, bantuan sama kamu atau kayak ketergantungan ya, pengen terus selalu dibantu, selalu dinomorsatukan, selalu pengen dimanja. Jadi orang ini juga punya sifat cemburuan tingkat tinggi dan cepat ngambek, cepat marah dan pasti menakutkan ya. Menjalin hubungan sama orang ini kamu harus selalu banyak mengalah dan hati-hati. Di sini kamu pengen membebaskan diri kamu dari zona yang tidak nyaman ini. Sebetulnya kamu pengen mencintai dan mendapatkan pasangan yang sesuai gitu ya, yang setara, yang selevel tingkat kecerdasan emosionalnya ya, EQ-nya, HQ-nya. Jadi pingin samaan, sama rata lah gitu ya, bisa saling saling melengkapi kekurangan ya. Terus juga ya dengan kelebihan juga bisa saling membantu satu sama lain gitu ya, saling menutupi. Tetapi ini enggak gitu ya, tetapi ini enggak berat sebelah. Iya enggak? Di sini ada playfulness ya. Sebetulnya dia seneng gitu ya. Saat ini energinya sering ngehayalin kamu dan bersama dengan kamu tuh apa ya? Kayak romantis gitu ya. Kamu nih orangnya ngangenin ya, buat dia ya secara energi kamu tuh orangnya ngangenin, kepingin manja-manjaan terus sama kamu, sayang-sayangan terus deket kamu, jadi dia selalu feelingnya romantis terus sama kamu. Bahkan kalau kalian mungkin saat ini lagi ngambek-ngambekan, dia suka ngayalin lagi diromantisin kamu, ngayalin lagi disayang-sayang gitu sama kamu ya, dieman-eman dijaga sama kamu dengan kasih sayang kamu ya, dengan mungkin juga kamu punya sisi romantis yang cukup tinggi yang membuat dia juga bisa menyetarakan hal tersebut. Jadi kalian tuh punya satu persamaan, sama-sama suka hal-hal yang romantis ya, sifatnya mungkin arah-arahnya ke hal-hal yang eh, apa ya, kayak sifatnya tuh kayak sesuatu yang bisa memenuhi, bisa memuaskan hati gitu. Kamu tuh bisa ya, bisa caranya membuat dia puas bersama kamu gitu loh ya. Makanya setiap kali dia ada konflik atau kamu menjauh dari dia, dia takut gitu loh, karena dia mengharapkan itu terus gitu ya. Dan di sini kamu juga orang yang pinter gitu ya, acts of service kamu tuh yang pinter banget, yang bikin dia tuh juga kesannya kamu tuh nggak ada bandingannya ya. Dan love bombing kamu juga bikin dia tuh bener-bener takluk dan bener-bener kayak selalu manfaatin hal tersebut untuk membuat dia lebih nyaman ya. Jadi dia tuh nyaman diperlakukan seperti itu sama kamu. Di love bombing itu malah justru dia nyaman gitu, karena dia ngerasa kamu tuh bucin ke dia dan nggak bakal ninggalin dia. Dan setiap kali kalian lagi berjauhan ya, dia suka ngayalin hal-hal yang romantis gitu ya. Kesannya tuh selalu pingin deket sama kamu, nempel sama kamu terus ya, selalu itu dalam jiwanya itu yang membangkitkan cintanya dia. Semakin hari semakin kuat, dan dia juga susah ya buat menghilangkan perasaan untuk tidak terpikirkan ke kamu, tidak menghayalin kamu, karena ya kamu memang cukup membuat dia itu apa ya, kayak gairahan terus gitu, bergairah, ngerti kan? Paham ya? Sampai sini. Jadi kamu tuh mungkin dalam bicara, dalam sentuhan, bikin dia tuh gairah, seneng, nyaman, enak gitu deket kamu. Seperti itu energinya saat ini seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Dia dia lebih kayak mencintai tubuhnya ya, mencintai dirinya sendiri, banyak merawat diri karena dia ingin memperlihatkan, ingin mempersembahkan buat kamu gitu loh ya.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia perhatikan, mana yang kurang nih, mana yang kamu sukain, mana kamu nggak sukain, dia juga memperhatikan hal tersebut. Dia lebih mencintai dirinya sendiri, lebih merawat dirinya, lebih menjaga dirinya karena dia sayang sama kamu, dia takut kehilangan kamu. Justru itu makanya dia seperti ini, mencintai dirinya itu untuk modal ya supaya kamu itu mmm, mengakui kalau dia punya kelebihan di fisik gitu ya, di sentuhan, cara dia mungkin make up, cara dia mungkin bertutur dari wajahnya bisa menarik perhatian kamu dengan ya mungkin merawat diri gitu ya dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Sebenarnya dia tuh caper pingin dapet, kesan dari kamu tuh, "Kamu ganteng banget, ih kamu cakep banget," gitu, "kamu cantik sekali." Dan itu yang akan membuat diri dia puas, semakin sering dipuji gitu, dia semakin sayang pada dirinya sendiri gitu ya, semakin merawat diri. Semua itu untuk membuat kamu lebih mencintai dia, gitu. Seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, sedang mengarah kepada sesuatu yang romantis terus gitu ya. Mungkin kamu juga seperti itu. Kita lihat di kartu berikutnya seperti apa saat ini seseorang yang ada dalam pikiran kamu. Six Chakra Archangel Metatron. Ada Door to Personal Healing and Happiness. Ada First Chakra Archangel Michael. Oke, mungkin dia lagi sakit lah. Dan Happy Family, satu kartu lagi ya. Oke, ada indecision, kayak merasa bingung ya mau mengambil arah yang mana nih. Oke, kita jabarin satu-satu ya. Di sini ada Six Chakra Archangel Metatron. Kemungkinan saat ini dia sedang merasakan apa ya? Bercampur aduk ya. Mikirin kamu. Ada suasana yang ngerasa kayak menusuk tulangnya dingin, kayak mungkin dia meriang ya guys ya. Kepikiran kamu terus gitu, dan seperti kayak dia bisa melihat kamu sekarang lagi apa ya, kamu sekarang lagi mikir apa, dirasa di hati kamu tuh lagi ada apa. Jadi dia kayak tahu guys ya, kayak intuisinya, batin dia kayak kuat banget ngarah kemana, dia ngerti tentang kamu saat ini. Dan kamu tahu nggak sih, 24 jam mungkin ya, ini dia tuh nggak pernah nggak kepikiran kamu. Gak pernah, selalu kamu tuh di pikirannya dia. Dan bukan takut, bukan marah ya, tapi kayak arahnya kayak seneng gitu loh. Ngebayangin kamu, seneng mikirin kamu tuh jadi kayak kebiasaan dia, jadi bikin hatinya tuh kayak berdebar-debar, bikin nyaman badannya, tapi kayak sakit-sakit kedinginan tapi bukan meriang, gimana ya, kayak rasa nyaman yang menerpa hati, yang menerpa tubuh ya saat sedang membayangkan seseorang yang dicintai. Itu yang sedang dia rasakan saat ini ya secara energi. Lalu ada pintu untuk kayak dia apa ya, semacam mengingat kamu, merasakan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan ini ya yang dirasa kayak di surga. Ini menurut versinya si orang yang kamu pikirin ini ya, di dalam hati yang kamu rasain di dalam hati ya. Dia kayak ngebayangin kamu, menarik kamu ke sebuah tempat yang indah, yang enak, yang bikin dia rileks, bikin dia tenang gitu ya. Dan bikin dia selalu gembira. Dan dia suka ngayalinnya kamu, mikirinnya kamu gitu. Jadi bahagia bercampur aduk dengan rasa rindu, dengan rasa kayak bebas, kayak ini loh hidup yang diinginkan selama ini loh rasa yang diinginkan, rasa nyaman yang seperti ini, rasa enak yang seperti ini, rasa gembira yang seperti ini yang sedang dia rasakan saat ini ke kamu.
Kalau saat ini teman-teman sedang mengalami sebuah, apa ya, kayak, lagi males nih komunikasi, tapi bukan ada masalah ya, tapi emang lagi males aja komunikasi. Dia itu lagi menghayalin kamu soal seperti itu, dan kamu juga mungkin memiliki hasrat yang sama ya, menghayalkan sesuatu yang dia juga, mmm, apa ya, rasa kalau kamu tuh juga memikirkan hal yang sama, merasakan hal yang sama. Sebuah sesuatu yang menggembirakan hati hanya dengan membayangkan kamu tuh kayak happy, seneng gitu ya. Tapi dia nggak bisa bicarain ke kamu ya, itu hanya, alam bawah sadarnya aja, hanya dirinya dengan dalam dirinya yang tahu dan menikmati gitu ya. Jadi dia nggak bisa berbagi dengan kamu, apalagi cerita dengan orang lain ya. Itu hanya dia dengan orang yang di dalamnya. Maksudnya adalah sebadan badannya itu yang merasakan dan jiwanya dia yang menyimpan itu ya untuk dikeluarkan sebagai bentuk cerita kepada orang lain tuh kayak nggak mampu dia ungkapin, dia bicarain apalagi sama kamu. Dia nggak mau kamu kegeeran, dia nggak mau kamu ngerasa kayak selalu dibutuhin dia. Intinya dia masih kayak ngebanggain diri ya kalau kamu itu tergila-gila sama dia. Jadi gitu yang dia pikirin ya, bukan dia yang tergila-gila, padahal dia yang sudah sangat jatuh cinta sama kamu. Lalu ada First Chakra Archangel Misael ya. Ini bisa jadi berkaitan dengan seks ya. Jadi memang benar ya, dia menghayalkan kamu di sini membuat dia nyaman, enak, nikmat gitu ya, merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya rileks gitu ya. Dan dia tuh sering ngebayangin hal itu ya, dimana mungkin kamu eh, sangat romantis banget, kelewat malah mungkin romantisnya ya. Jadi ya gitu, kangennya itu pasti ngarahnya ke sana ya. Cakra seksnya itu berdenyut gitu ya. Jadi kayak membangkitkan gairah atau hasratnya dia saat membayangkan kamu. Dan jikalau kalian sedang berada pada eh apa ya, kayak ada permasalahan atau trouble di komunikasi, di kepercayaan kalian lagi rusak, ya dia mengingat kamu dan dia sulit akan putus atau berpisah dari kamu loh ya. Kalau ngambek tuh ngambek aja tapi nggak sampai yang ada perpisahan ya, karena dia nggak bisa akan lepas dari kamu udah naklukin semuanya gitu loh. Kamu yakin nggak sih kalau selama ini seseorang yang deket sama kamu ini benar-benar cinta sama kamu? Pasti kamu nggak yakin. Tapi kalau di kartunya ini, dia ini memang orangnya ngebanggain diri dan nggak akan pernah nyeritain nih. Sebetulnya dia benar-benar tergira-gira dan sangat ngebutuhin kamu banget. Ya, apalagi di sini kebiasaan dia ini suka ngehayalin kamu gitu dan kamu suka memberikan kenyamanan fisik juga ya, menyebabkan dia ini nggak bisa lepas dari memikirkan kamu. Dan saat ini um, dia pun tidak akan pernah kayak punya keinginan ya buat menjauh, melepaskan kamu atau berbuat sesuatu yang merugikan kamu gitu ya, karena dia nggak mau kehilangan kesempatan, kehilangan ketulusan yang bakal terus kamu kasih ke dia. Dia nggak akan seperti itu ya, kayak pingin ngejaga sih gitu apa yang udah kamu kasih ke dia, apa yang kamu terapin ke dia dalam hubungan ini, dia menerima, dia menikmati ya. Dia juga bersyukur gitu bisa mendapatkan kamu, bahkan mungkin sebenarnya dia pingin ungkapin, dia sangat bahagia, dia sangat terkesan ya, dia bangga memiliki kamu, tapi dia sungguh-sungguh orang yang tidak bisa mengatakan dengan sejujurnya tentang dirinya dia, perasaannya dia terhadap kamu. Karena mungkin itu adalah bagian dari gengsinya dan itu akan merusak image-nya dia ke kamu. Jadi dia lebih baik menutupi tapi tetap dengan perasaan yang besar sama kamu ya, tanpa kamu mungkin mendengar pujiannya, pengakuannya, tapi kamu akan merasakan cintanya saat dekat dengan dia. Ya memang kalau lagi jauhan tuh agak susah ya, orang ini memang sulit untuk komunikasi. Emang orangnya gitu tipenya ya teman-teman ya, bukan tipe orang yang pengen ngoceh, ngobrol terus, bukan. Ya sesekali doang gitu, tapi rasa cintanya kuat banget ke kamu. Nih,
selalu mikirin kamu, selalu ngehayalin kamu, dan dia selalu ngebangga-banggain bahwa dia seneng gitu loh ya. Dia bersyukur banget ngedapetin kamu. Oke, lanjut. Ini ada happy family ya, dan bayangan dia juga selalu bahagia, dan sampai-sampai pemikirannya, hayalannya dia itu seakan-akan kalian tuh sudah bisa bersatu ya, atau memang kalian sekarang udah menikah. Dia udah ngayal atau dia mungkin planning kan, ini planning juga bisa jadi ya. Berapa dia pingin memiliki harta segimana gitu ya, pencapaian yang bagaimana, punya keturunan sebanyak apa gitu ya, apa yang bakalan terjadi di masa depan, apa yang bakal dia wujudkan dalam hubungan ini, apa yang akan dia lakukan ke kamu dan keturunan-keturunan kalian. Seperti itu hayalannya, impiannya. Tapi memang saat ini dia lagi bahagia, lagi seneng ya, berusaha untuk menyenangkan dirinya tanpa memberitahu kamu bahwa dia sangat bersyukur, bahwa dia sangat senang gitu ya memiliki pasangan seperti kamu. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu ini adalah cita-citanya dia, planningnya dia, yang dia gambarkan dalam hayalannya, dalam doanya gitu ya. Dan dia berusaha untuk menyimpan rapat dari kamu untuk kekuatan dia gitu ya, pada saat mungkin cintanya lagi lemah atau kamu mungkin sedang ngambek, lagi marah. Jadi inilah yang menguatkan dia ya. Dan aku rasa kamu sudah memberikan banyak pelangi dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga dia tuh sampai-sampai bener-bener kayak dibilang mikirin perpisahan itu kayak takut ya. Kalaupun dia dan kamu berjauhan, dia ngerasa itu lebih baik ketimbang harus sering-sering kayak bersama tapi berantem gitu ya. Karena aku lihat di sini kayak dia itu memang orang yang sangat sedikit sekali bicara ya, sangat sedikit sekali bergerak di dalam hubungan asmara. Tetapi dia kayak sanggup ya menjaga cinta ini sampai nanti gitu ya, sampai mungkin selamanya bersemi ya, selamanya bersama dengan kamu. Intinya adalah dia di sini tidak bisa menggambarkan seperti apa rasanya ke kamu, tapi dia ingin menerapkannya melalui planning yang sudah dia buat gitu ya, teman-teman ya. Terus aku lihat juga di sini dia tuh menghadirkan sosok kamu itu sebagai pembangkit gairahnya ya, terus keuletannya dia dalam bekerja, keuletan dia dalam mungkin merapihkan rumah atau menjaga, merawat tubuhnya ya, merawat diri, menjaga diri ini untuk membahagiakan kamu, untuk mendapatkan cinta yang lebih dalam dari kamu. Seperti itu saat ini seseorang yang ada dalam pikiranmu, yang sedang dia rasakan, yang dia pikirkan adalah hal tentang itu ya. Lalu tapi saat ini dia mengalami kebuntuan. Jadi semua ini kan hanya sebuah hayalan dan keinginan di dalam batin dia, di dalam pikiran dia, yang akan terjadi di kemudian hari, di masa depan nanti, ataupun hari ini ke depan nanti ya, berlanjut. Nah, dia kebingungan mengawali untuk mendapatkan itu semua bagaimana gitu ya. Sedangkan saat ini dia berada dalam sebuah kesulitan dalam hidup. Nih, teman-teman, mungkin seperti yang aku bilang tadi, karena di sini ada kodependensi juga, dia banyak dibiayai, dia banyak diberikan hal-hal yang positif ya, support dari kamu itu membangun gairah hasratnya dia, keuletannya dia, kerajinan dia dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum mampu mencapai kemakmuran dalam finansial. Bisa jadi mungkin juga dia belum bisa memantapkan gitu ya, memantapkan perasaannya untuk komitmen dengan kamu karena sesuatu kekurangan atau sesuatu yang sedang dia bingungkan saat ini di dalam perjalanan hubungan ini gitu ya. Ternyata dia ada kebingungan, katanya dia sayang banget nih Mas Mada, itu tadi kartunya seperti itu. Iya, ada yang sedang dia bingungkan di sini, keadaan atau situasi yang saat ini sedang dia alami. Dan ini dia nggak ngasih tahu ke kamu, dia sedang mengalami hal apa.
Mungkin teman-teman lebih tahu ya, kenapa hal ini belum terjadi, komitmen ini belum terpenuhi. Dia sedang berada di persimpangan jalan. Dia harus memilih nih jalan yang mana yang dia harus tempuh, ya. Karena dia ingin bahagia bersama kamu dan dia memang bahagia bersama dengan kamu, bersyukur, bangga dan senang ngerasain kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan ya bersama dengan kamu. Tetapi dia bingung di sini, memilih jalan yang mana. Apakah di antara kalian ini ada berbeda agama? Atau memang orang tua kalian di sini menjadi penghalang di antara kalian berdua? Atau memang tingkat dari status sosial keluarga berbeda sehingga kamu nampak sulit mendapatkan restu, atau kamu mendapatkan restu dari kedua orang tua dia, atau dia dari kedua orang tua kamu, ya. Bisa jadi salah satu di antara kalian ada yang sudah pernah menikah gitu ya di sini, sehingga mungkin salah satu dari keluarga kamu atau dia ya, bisa vice versa, itu nggak setuju karena mungkin bawa anak atau mungkin pernah berkeluarga. Ini yang membuat pemikiran dulu ya, yang pemikiran yang panjang oleh pihak-pihak keluarga yang akan menjadi bagian dari keluarga kamu, keluarga dia. Jadi di sini dia ikut campur, mereka ikut campur di dalam kebahagiaan kalian. Ini yang membuat dia bingung. Ya, membuat dia bingung. Jadi teman-teman lagi di fase yang mana nih? Masalah agama atau orang tua atau pernah menikah? Ya. Atau karena ada keturunan. Ini yang menyebabkan hubungan ini tersendat. Tetapi secara energi ya, orang ini sangat mencintai dan memang memiliki hasrat gairah yang tinggi kepada kamu. Namun tetapi jalannya buntu untuk mencapai pada komitmen yang sudah kalian rangkai bersama ya. Kita lihat seperti apa kalian ke depan, apa yang akan terjadi di hubungan kamu dan dia. Apa sih? Di sini ada Ten of Swords, ada Seven of Swords. Oke, masalah komunikasi nih teman-teman. Dan ada Nine of Pentacles. Lalu ada The World, satu lagi ada The Devil tuh kan, guys. Ada bottom of the decknya ya, di tarotnya Nine of Wands. Dia menunggu kamu kapanpun kamu bisa menerima dia. Ya, ini juga mungkin ada kaitannya dengan yang tadi aku bilang ya, di indecision. Mungkin ada kebingungan dia mengenai restu dari kedua orang tua, atau emang ada salah satu di antara kalian yang membawa keturunan yang menyebabkan hambatan dalam hubungan ini. Tetapi kedepannya akan seperti apa sih? Perasaan dia tetap aku bilang tadi ya. Di sini sama seperti kartu codependency, ada kartu The Devil di mana dia tidak bisa melepas kamu. Ada ketergantungan, keterikatan secara batin. Dia udah terlalu nyaman dengan kamu dan ngerasa bener-bener sudah kayak takluk ya, dan ngebayangin bisa bermesraan dengan orang lain pun tidak terpikir. Tapi ya aku rasa di kedua kartu ini sangat kaitannya sangat erat ya. Dia memang sudah terbiasa gitu ya dengan sikap dan kebiasaanmu memanjakan dia, atau bersikap kepada dia dalam hubungan ini membuat dia tuh ketagihan ya, membuat dia tuh rasa nyaman banget dengan etika kamu kepada dia ya. Dan dia memang sangat bingung saat ini nih, dia butuh banget kamu, kapanpun kamu bisa datang, kapanpun kamu mungkin membutuhkan dia, dia akan selalu ada buat kamu. Tapi mungkin kali ini dia dibingungkan karena kenyataannya memang sedang dalam kesulitan di hubungan ini. Oke, kita lihat lagi untuk kartu berikutnya, ada The World, dimana aku rasa dia mungkin benar-benar berada dalam kesakitan dan kesulitan ya, harus menggigit ekornya sendiri. Jadi dia mau melindungi hubungan cinta ini, tetapi itu pun juga menyakiti anggota keluarga lainnya. Ada yang tersakiti oleh hubungan kalian ya.
Lalu di sini ada Nine of Pentacles. Aku melihat dia banyak memetik ya, memetik keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, dan dia ngerasa puas di dalam hubungan bersama dengan kamu. Dia ingin mempertahankan hubungan ini walaupun ada beberapa mungkin yang sakit, yang gak terima, yang kecewa. Tapi berjauhan dengan kamu atau melepas kamu demi mereka itu akan membuat dia kehilangan banyak kebahagiaan. Karena dari kamulah kebahagiaan itu bermunculan. Ya, mereka-mereka tidak bisa memberikan apa yang diinginkan dia, tapi kamu bisa memenuhi semuanya dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang detail. Kamu memenuhi harapannya ya, sehingga hingga detik ini dia selalu kayak sering ngebelain kamu dan mempertahankan kamu terus gitu di dalam hatinya tuh dia nggak ini ya, nggak kayak membanding-bandingkan karena kamu udah berada di level atasnya pemikirannya dia, udah nggak ada lagi yang bisa kayak kamu. Intinya kamu tuh udah porsinya dia banget gitu ya, dan dia nggak mau berlebihan tapi udah secara materi, secara pendidikan mungkin ya, mungkin juga kecerdasan emosional IQ kamu juga bikin dia tuh jadi seneng dan ngerasa puas dengan apa yang dia dapatkan gitu ya dari kamu, dan dia ngerasa bahagia aja. Jadi saat ini tuh dia harusnya hanya tinggal memetik hasil kebahagiaan ya, yang mana mungkin sudah dia rawat dari awal, banyak perjuangan yang susah ya, dan mungkin nggak pernah curhat, nggak pernah ngasih kabar tentang luka batinnya dia, tapi semua itu dia lakukan untuk menjaga hubungan di antara kalian supaya tetap baik, hubungan kamu dengan keluarganya tetap baik gitu ya, pandangan orang lain terhadap kamu tetap baik. Jadi dia nggak pernah berbagi hal-hal kesedihannya, rasa sakitnya, untuk ngelindungin hubungan ini, untuk ngelindungin pikiran kamu untuk tidak selalu mengarah ke hal yang negatif atau khawatir kamu akan mengambil tindakan yang akan merugikan diri dia, karena selama ini ya dia tidak mau kehilangan kamu atau tidak mau berpisah dengan kamu. Dia membutuhkan kamu. Ada Two of Cups ya, kamu adalah ya aku rasa memang hmm, energinya itu kamu udah, dia ini udah nggak apa ya, udah nggak memilah-milih lagi di luar sana ya. Kamu adalah ya sosok kamu ini loh yang benar-benar sudah dia cari dari sejak lama gitu ya, dan hatinya mengatakan ya, mengatakan kamu adalah sosok itu gitu yang dia mungkin sering mimpikan, sering hayalkan, sering dia mungkin jadi doa ya dari dia mungkin semenjak masih remaja gitu, terus akhirnya di saat-saat ketemu sama kamu berhasil gitu ya, impian yang dia inginkan ini terpenuhi ya, kamu orangnya ini, makanya sampai detik ini dia takut banget ya kehilangan kamu, dan dia selalu berusaha untuk mungkin memenuhi egonya kamu, atau mungkin kamu selalu memenuhi egonya dia, sehingga dia ini kayak ngerasa nggak ada yang ngertiin dia gitu, nggak ada yang bisa bikin dia tuh bahagia selain kamu gitu ya. Walaupun mungkin dia punya sifat keras atau NVD ya, tapi kamu doang gitu yang bisa setidaknya ngeklop gitu sama sikapnya, sama sifatnya dia gitu ya. Hanya kamu yang bisa mmm, ngejaga atau mengendalikan diri dia, menjaga pikiran dia dari hal-hal yang mungkin tidak diharapkan oleh kamu. Dia adalah sosok yang mudah meninggalkan seseorang gitu ya. Maksudnya meninggalkan kamu, atau orang yang suka mencari apa ya, kayak kenyamanan di luar selain dengan kamu. Di sini ya, dengan kamu dia sudah kayak bersyukur teman-teman, ngedapetin semua yang dia inginkan. Meskipun mungkin sedikit, mungkin pelan, tapi dia ngerasain semua gitu. Jadi dia pernah ngalamin sesuatu hal kehancuran di masa lalunya. Dia pernah ngalamin sesuatu yang membuat dia tidak bahagia di masa lalunya. Dan dia tidak mau kembali lagi pada masa lalu itu, pada rasa sakit itu, pada
sesuatu hal perjalanan di masa lalu yang membuat diri dia kayak kehilangan tenaga, kehilangan daya, ya. Dia nggak punya kekuatan apa-apa di masa lalu. Ya, dia nggak punya kekuasaan apapun, dia nggak punya seseorang yang mencintai dia di masa lalu, dia tidak mau kembali ke masa itu. Ya, bertemu dengan kamu, kamu sudah memberikan banyak yang diinginkan seperti apa yang dia dulu pernah inginkan, ya. Dan terpenuhi apa yang pernah jadi impiannya, tujuannya ada di kamu di sini. Dan dia tuh selalu teringat dengan masa lalu ya, betapa dia sedih, kecewa, nggak ada yang bantu, nggak ada yang mengerti dia, keadaan dia tuh nggak ada yang ngerti selain kamu gitu ya. Mungkin terbilang orang-orang dia ini termasuknya dingin ya, ini Aquarius ya. Energinya kayak masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan keluarga. Makanya dia selalu di masa bodohin oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Padahal dia juga pingin gitu memberikan perhatian, tetapi dia kayak keinget ya, rasa sakitnya itu keinget bagaimana perbuatan mereka terhadap dia sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik terhadap mereka gitu. Sedangkan kamu berbeda, kamu selalu memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan, kebutuhan, memenuhi hasratnya dia gitu ya, sehingga dia tuh juga ingin membalas yang baik-baik ke kamu. Jadi dulunya dia tuh nggak pernah ngerasain rasa yang membahagiakan, guys. Jadi saat ini tuh dia nggak mau kehilangan kamu karena kamu yang banyak membantu dia keluar dari kesusahan hidup, ya kegalauan, kesepian, ketidakpercayaan diri. Kamu yang membangkitkan semua dan merubah kerejekiannya dia gitu ya. Dan satu yang paling dominan dia harapkan adalah kamu dapat memenuhi cita-citanya dia, atau ini loh yang dia inginkan gitu loh. Dia tuh seneng dimanja, diperhatikan, diketahui apa inginnya gitu ya. Dan kamu tuh bisa ngerespon dengan baik, bisa nyelarasin energinya, dan bisa ngendaliin ego dia, emosinya dia, sehingga di sini yang dia butuhkan adalah hal itu. Ya, orang-orang yang mungkin dahulu atau yang saat ini di sekeliling dia tidak mampu gitu ya, memberikan, memenuhi apa yang dia inginkan. Intinya orang ini tuh emang haus kasih sayang gitu. Ya, bukan karena materi aja teman-teman ya, tapi dia haus diperlakukan dengan cinta kasih, dia dihormati, diberikan kelembutan, dihargai, seperti itu yang dia rindukan dan itu didapatkan dari kamu. Jadi orang ini sampai detik ini seseorang yang kamu pikirkan mencintai kamu sangat dalam. Begitu dalam gitu ya. Setiap hari dia ke bawah-bawah terus kamu di hayalan. Jadi kalau lagi kerja sambil ngayal teman-teman ya. Bercerita. Jadi bisa bekerja sambil bercerita, menceritakan tentang ya ini hasratnya kepingin memiliki kamu seutuhnya, bahagia ya, dan ngayal indah kalian sudah hidup bersama dengan kemakmuran, kesejahteraan gitu. Tetapi tetap ya, kebahagiaan tuh memang nggak mudah didapat, ada ujiannya. Dia harus memilih salah satu. Jadi jalan mana yang harus diambil untuk mendapatkan impian dia ini. Nah, nanti kedepannya akan seperti ini nih. Ya, situasinya kalau kalian buruk dalam komunikasi atau ada pertengkaran, ada perselisihan kecil sekalipun, dia orang ini akan tetap terus kembali dan terus akan mengganggu kamu. Karena apa? Orangnya sayang banget sama kamu dan sangat ketergantungan, kecanduan, ada keterikatan secara batin dengan kamu. Udah biasa disayang, diperhatiin sama kamu, jadi dia nggak bisa. Kalau sama orang lain tuh nggak cocok gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat ini rising dari zodiak Cancer ya, ada Aquarius, ada Gemini, Virgo, Sagittarius, dan Capricorn. Dan kita lihat untuk namanya, apakah ada inisial dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini, yang kamu rasain di dalam batin. Ada O, L, G,
OLG. Ada N, ada C, D, S, U, M, H, T, R. Oke, satu lagi ya. Y. Seperti itu. Guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. See you.